Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Nah, NPM 243510 129. Nah, di sini saya mendapat tugas dari dosen saya yaitu tentang membaca buku. Nah, di sini sudah materi pertemuan ke bab 4. Nah, oke, langsung saja kita baca. Yaitu Scalable CSS arsitektur dan prosesor. Di sini pencapaian belajar atau learning otomatis. Oke, lanjut kita baca ya. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu menerapkan metodologi BEM untuk mencegah konflik nama kelas dan menciptakan kode CSS yang modular menggunakan fitur-fitur CSS prosesor seperti nesting dan mixing mesin untuk menulis kode yang lebih bersih dan DRY. Menganalisis thread of DRY itu apa ya? Coba kita kontrol. Coba kita nggak tahu artinya. Mari kita tanya AI. Jelaskan. Nggak bisa di copy ya. Udahlah. Di sini yang kedua menganalisis thread of antara penulis CSS murni dan menggunakan pendekatan utility fields seperti Tailwheel CSS mengimplementasikan fitur CSS modern seperti custom properties dan fungsi kalkulasi dinamis tanpa bantuan alat eksternal. Selanjutnya, memahami evaluasi styling menuju pendekatan CSS in atau JS dan aplikasikan terhadap arsitektur komponen modern. Nah, di sini ada CSS metodologi. Salah satu kelemahan tersebar CSS atau casting style set ini adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button atau color red, nah aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman ini memungkinkan bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembangan yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah funding kelas pada kelas card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan chart di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Word dan Site of Page, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembangan menciptakan sebagai metodologi penanaman
penanaman, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM, Block Element Modifier BEM. BEM adalah standar konversi penanaman yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antara elemen dan HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya itu. Di sini elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya chart, title. Modifikasi adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya chart, pastur, dengan menggunakan pemisahan bagian pada ganda dan tanda hubung ganda seperti ini, strip-strip. Yaitu B menciptakan ruang namespace sama yang terdaftar sehingga kita bisa menghindari penggunaan namespace selector yang meningkatkan spesifikasi secara tidak perlu. Selain BBM, ada metodologi lain seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, yaitu Scalable dan Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur, yaitu struktur dan tampilan skin, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMA CSS terbagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, modul, style, dan stream. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di situ tanpa tidak terlambat menjadi bencana di tempat lainnya. Yang kedua ada CSS processing. Dulu CSS murni vanilla. CSS dulu sangat terbatas, ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Di sini CSS processor seperti SAS, yaitu Cycling Award Style Sets, yaitu LESS dan Silus, memasuki berbagai perlawanan. Prosesor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikomplikasikan transpil menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. Gitu. Fitur paling dicintainya dari SAS adalah nesting bersarang yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti akhiri virtual HTML-nya, alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu. Kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mempresentasikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis prosedur seperti hopper atau elemen BEM seperti elemen
Namun developer harus hati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifitas tinggi yang membengkak ukuran file output CSS. Oh gitu. Yang ketiga ada utility pass account atau quick revolusi konversional. Jika BEM dan SAS mencoba mengatur CSS dan cara mengkelompokkan gaya dalam komponen Semantic Tool CSS dan dengan filosofi yang berlawanan, total utility freeze alih-alih membuat kelas btn dan menulis 10 baris CSS dan di dalamnya menyediakan ribuan kelas. Developer membangun antara dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML, mirip seperti bermain logo. Namun di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind yaitu menyelesaikan masalah tersebar dalam CSS skala besar, masalah penanaman dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind kamu tidak perlu lagi pusing memikirkannya nama-nama konyol seperti Sidebar, Inner, Waraver, Button. Oh gitu. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya menggunakan ulang utility yang sudah ada. Oke. Fitur compiler ini memiliki tool Tailwind juga merupakan inovasi teknik yang luar biasa. Modern CSS di sini kekuatan native browser, sementara alat eksternal seperti SAS dan Tailwind beruntung. Standar CSS native di browser terus berkembang pesat menghadapi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi using. Fungsi matematikanya di Richal juga fitur tata letak logis juga menjadi standar wajib untuk internasionalisis. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita fitur prof dan siap untuk pasar global tanpa perlu pricing besar-besaran di kemudian hari. Nah, ini CSS in JS over 5 mengawinkan logika dengan gaya dan gaya. Keuntungan utama CSS in JS adalah scoped, style, gaya, terisolasi. Secara default kita tidak perlu lagi memikirkan metode penanaman BM berikut konflik nama kelas karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Oke. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus juga mengunduh library CSS in JS mempersaing JavaScript. Proses ini memerlukan waktu, CPU, dan bisa menyesuaikan performa terutama pada perangkat mobile kelas bawah.
ini slide 4 tugas 3. Integrasi keislaman, kerafian efisien, kesimpulan menjadikan gaya bab ini CSS untuk satu hal halaman itu mudah. Oke. Kekuatan analisis stabilitas dengan metode BEM. Sebuah tim mengembangkan sedang membangun ulang tampilan aplikasi e-comment yang sudah berusia 5 tahun, sedangkan CSS lama sangat sulit dipelihara karena banyak menggunakan selektor bergabung seperti title, chart, dan aktif yang saling menimpa antar halaman. Pertanyaannya, analisis bagaimana metode BEM dan memecahkan masalah kebocoran style langkat pada kasus di atas. Uraikan struktur penamaan kelas baru untuk komponen kartu produk car yang memiliki elemen gambar, judul, harga, dan variasi tampilan, diskon, bandungan, efisien, debugging antara kode lama, selektor global, dan kode baru berbasis BEM. Tujuan penilaian, pengukuran kemampuan analisa simpat siswa terhadap CSS global, mengukur kemampuan kreasi C6 dalam merancang struktur penanaman kelas yang menular. Kunci jawabannya isolasi style mengkonflik karena setiap elemen terkait pada blok namespace, struktur BEM, produk chart, efisiensi debugging, selector BEM, draft flow spesifikasi mudah diacak sumber dayanya, mengurangi pengurangan important. Oke. Main ke logika evaluasi terstruktur font rate menuju komponen base arsitektur seperti respect value melahirkan paradigma baru yang mengkonversikan namun populer. Pendekatan ini yang dipopulerkan oleh liberalis style komponen dan emoting memindahkan definisi gaya dari style. Selain itu memungkinkan yang sangat kuat karena kita memikirkan akses penuh dari variabel JavaScript, wrapper komponen, dan status. Kita bisa menulis gaya seperti color. Namun karyawan ini datang dengan harga yang tidak harus dibayar, yaitu ultimate overhead. Browser harus mengadu library CSS dan mempersaing JavaScript mengakuisisi logika gaya. Sebagai respon terhadap masalah performa ini, munculnya gelombang privasi Zero Readme CSS seperti Lightroom dan Vanilla Extraction. Alat ini memungkinkan kita menulis dengan CSS halaman development kita saat proses build. Mereka akan mengekstrak gaya terhadap manajer file CSS. Oke, baiklah, segitu saja bacaan dari saya. Membaca yang saya baca, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.